Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada Allahumma sholli. Allahumma sholli alaihi. Allahumma shalli. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah shaum Ramadan. Dan berbarengan dengan itu, kemarin pada tanggal 29 Maret 2023 ada pledoi dari kuasa hukum Gus Nur yang membantah soal tuduhan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang cukup menghebohkan media sosial, yaitu menuntut Gus Nur dan Bambang Tri dengan tuntutan penjara 10 tahun. Nah, ini menjadi heboh karena tuntutan ini termasuk tuntutan yang paling maksimal dalam Undang-Undang ITE, yaitu 10 tahun penjara. Nah, di sisi yang lain kita lihat juga hukum negeri ini menuntut orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, tindakan pencucian uang, penggelapan uang, bahkan jaksa Pinangki waktu itu juga sempat dituntut 10 tahun namun mendapatkan remisi atau mendapatkan potongan 4 tahun kalau tidak salah. Nah, dengan demikian maka sudah hadir bersama kita yang pertama adalah dari keluarga hukum Gus Nur, keluarga Gus Nur, yaitu Ustadz Irwan Syaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwan Syaifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Arif ya, Ramadan berkah ini, subhanallah. Amin, amin, amin. Terus berikutnya yang kedua adalah seperti biasa Kiai muda kita, Kiai Yusuf Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arif, Ustadz Ya, Irwan, ahlan wa ya. sahlan, barokah Ya, Ramadannya. alhamdulillah ya. Amin, Kita amin. masih ketemu Allah. di Saya udara saja ya ya. sangat, Masya Allah. Luar Masya biasa, Allah. Saya Kiai. sangat bersyukur ini bisa terus sila ukhuwah dengan Amin, amin. Ustadz, Alhamdulillah. dengan Bung Arif ini, Masya Allah. Di channel yang berkah ini. Amin, amin, amin. Amin. Insya Allah Masya gini Allah. akan tayang di MNF TV juga YouTube yang lain karena ini saya pikir penting untuk diketahui masyarakat tanggapan dari keluarga dan tanggapan dari Kiai muda kita. Mungkin yang pertama saya ingin minta tanggapannya kepada Ustadz Irwan Saifullah terkait tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk Gus Nur dan Bambang Tri yang dituntut 10 tahun penjara. Silakan Ustaz Irwan Saifullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. subhanallah ya, kita di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini ya. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ya. Nah, kami ucapkan selalu doa mudah-mudahan sahabat dari Barometer Forum mudah-mudahan selalu di 10 hari yang pertama ini adalah adalah hari penuh berkah ya, penuh rahmat dari Allah SWT ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilimpahi ya berkat oleh Allah SWT, barokah oleh Allah SWT, dan kita sampai kepada 10 hari yang kedua, yakni 10 hari ampunan ya, sampai yang terakhir yakni pintu surga ditutup oleh Allah SWT dan kita menjumpai malam Lailatul Qadar. Amin. Ya, Bung Arif, ini luar biasa Bung Arif ya. Jadi Gus Nur ini yang pertama, jadi tuntutan JPU ini 10 tahun ini betul-betul sangat tidak masuk akal ya. Sangat lucu dan tidak bisa diterima ini. Nah, justru ini sebaliknya ya, menunjukkan bahwa
tuntutan JPU ini ada dugaan muatan politik, tekanan politik, pesan dari rezim Jokowi atau Pak Jokowi. Ini sangat berbahaya sekali ini. Nah, dan bukti yang mencolok ini, Bung Arief, ya, dari tuntutan yang tidak masuk akal ini adalah awal Gus Nur itu dipanggil dan kemudian disidik, maka Gus Nur ini hanya menjadi saksi saja dan diminta untuk kooperatif. Nah, sehingga berkali-kali di situ, ya, bahkan ini ditegaskan Gus Nur di dalam video yang lain, ya, bahwa dia merasa dibohongi oleh penyidik, bahkan oleh Pak Budi Totok kalau tidak salah ini, ya. Nah, jadi Pak Budi Totok ini harus menjelaskan kepada JPU dan kepada Bapak Hakim seharusnya Gus Nur ini tidak salah. Ya. Jadi yang lain, yang pertama justru Gus Nur ini adalah membantu pemerintah gitu, agar informasi atau buku Undercover 2 ini tidak liar. Itu Bung Arief. Nah, makanya dipanggillah Bambang Tri, betul atau tidak gitu. Ya, kalau kamu tidak benar jangan terus-menerus bersuara, itu membuat gaduh, bahkan membuat hoax gitu. Nah, dicegah oleh Gus Nur itu. Ya. Ternyata ya Bambang Tri ini yakin. Nah, maka langkah awal yang dilakukan oleh Gus Nur itu adalah mengambil sumpah mubahala dari Bambang Tri itu. Apa kamu berani kita adukan dengan pihak yang kamu tuduh itu? Wah, berani saya itu. Nah, jangankan saya mubahalah, kalau saya nanti salah, saya ditembak kepala saya juga bersedia saya itu. Nah, disitulah akhirnya Gus Nur ini memberanikan diri. Berarti orang ini ya beneran tidak ada maksud yang lain dia itu. Nah, itu Bung Arief gitu ya. Nah, yang kedua, melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan perdata di Pengadilan Pusat Gus Nur ini. Karena Gus Nur ini taat hukum. Bagaimana ya kasus ini, permasalahan ini tidak liar, sehingga dimasukkanlah ke dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Pusat. Sehingga clear ketika itu juga diakui oleh penyidik bahwa Gus Nur ini dalam hal ini tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, maka saya juga mendampingi Gus Nur waktu itu. Demikian adanya dari fakta yang ada di BAP waktu itu, Bung Arief. Nah, sehingga apa yang diomongkan oleh penyidik sebentar lagi selesai Gus dan Gus Nur bisa pulang gitu ya. Nah, karena sudah clear maka saya pulanglah ketika itu. Ya. Nah, saya pulang. Nah, ternyata Gus Nur ini langsung ditangkap seketika itu. Dan dakwahannya atau tuduhan dari JPU, dari penyidik waktu itu Bung Arief, Gus Nur ini yang utama adalah dianggap melakukan penistaan agama di dalam mubahalah. Nah, ternyata di dalam tuntutan JPU yang 10 tahun itu tidak ada itu. Ya. Jadi Gus Nur melakukan penistaan agama karena melakukan mubahalah itu tidak ada. Padahal ini yang utama, Gus Nur itu ditangkap, itu Bung Arief. Nah, ini yang menjadikan keyakinan kami atau bukti yang pasti bahwa Gus Nur itu sama sekali tidak layak dituntut 10 tahun, apalagi sehari gitu ya. Atau 1 menit ini Bung Arief ya. Nah, yang kedua, maka kami juga menyampaikan ya pesan kepada Bapak Hakim, sebagaimana juga kasus-kasus sebelumnya ya, mulai Habib Rizik, mulai Habib Bahar tidak terbukti, sampai Bung Edi Mulyadi pun ketika dituduh dia itu melakukan ujaran kebencian ketika itu dengan jin, dengan buang anak, ternyata clear tidak ada kesalahan. Demikian juga tuduhan utamanya data walhi yang diungkap, ternyata juga tidak ada kesalahan sedikit pun. Apa yang disampaikan oleh Bung Edi Mulyadi itu adalah betul-betul adalah data dari Koalisi Indonesia Bersih, yang di situ ada Jatam, ada walhi. Sehingga ketika itu hakim menyadari
bahwa Bang Edi Mulyadi ini tidak ada kesalahan sehingga bebas waktu itu. Nah, demikian juga ketika itu juga dituntut berat, kalau tidak salah itu 6 video itu 11 tahun. Ya, Bung Edi Mulyadi ini, tapi akhirnya bebas. Demikian juga Gus Nur. Saya minta ya kepada kepada Bapak Hakim, ya, kalau ini memutuskan berat, luar biasa ini Bung Arif, ya. Ya, kalau ini diputus berat oleh hakim sangat berbahaya. Kenapa? Karena ijazah palsu ini sudah menjadi kasus nasional, bahkan seluruh rakyat ini tahu, para ulama, para habaib, tokoh itu tahu semua, Bung Arif, ya. Dan tentu dia tidak rela ketika ada kebenaran yang tidak terbukti kemudian dihukum Gus Nur ini. Nah, gitu. Bahkan ini juga ya banyak mulai berseliweran ini. Justru kasus Gus Nur ini adalah kasus yang sangat besar ini. Sehingga sekarang ini mulai ditutupi biar tidak muncul gitu. Makanya sekarang mulai muncul kasus 349 triliun ini naik Bung Arif menjadi kasus besar. Bahkan saling akan melaporkan, saling akan bisa menghukum gitu ya. Antara Pak Mahfud, Arteria Dahlan ya, Beni Kaharman itu ya, ini terjadi kisruh ini ya. Nah, ada juga berseliweran informasi ini ya. Ini adalah untuk menutupi kasus yang paling besar adalah kasus ijazah palsu. Oleh karena itu tidak ada jalan ini bagi Pak Jokowi ini. Ya, dia itu kalau memang ijazahnya benar harus dihadirkan sehingga tuduhan yang sekarang melipir, tuduhan yang berpindah Gus Nur ini menyebarkan berita bohong ini, ya, yang pertama memang Gus Nur tidak terkait sama sekali, melapor kok sekarang ditangkap. Nah, ini tidak masuk akal ya. Tapi ini bisa dibuktikan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi ini tidak berani, berarti 100% dugaan adalah pasti palsu gitu. Nah, ketika pasti palsu inilah maka Pak Jokowi seharusnya kalau tidak berani ini ya, maka dia hendaklah bertobat, minta maaf itu seharusnya ya kepada rakyat Indonesia ini. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membebaskan para ulama, membebaskan para aktivis, jangan sampai memusuhi syariat Islam. Ya, cobalah kaji sistem demokrasi, sistem kapitalis, sistem sosialis, sistem khilafah. Mana yang menjadi solusi di negeri ini? Bukan malah dimusuhi gitu ya. Karena kalau tidak, ini tidak bisa ditutupi nih Bung Arif. Ini adalah politik terpanas di dalam sepanjang ya perjalanan pemerintahan Indonesia ini terpanas ini, politik terpanas ini Bung Arif. Ya, ijazah palsu sudah menginternasional. Ada pertarungan antara Menko Polhukam, ya, Kementerian Keuangan, PPATK dan juga DPR. Ya, bahkan di situ ada Markus terbongkar, waduh sampai memalukan, menjijikkan itu Kiai. Ya, luar biasa terbongkar semuanya Kiai. Bagaimana omongannya ya Arteria Dahlan itu menunjukkan bahwa memang ternyata banyak di situ yang ditutupi oleh DPR. Sesungguhnya banyak di situ tahu DPR itu, tapi dia menutupi. Ya Allah, ini hancur negara ini. Nah, maka ini tidak mungkin. Boleh jadi Gus Nur dihukum. Ya berat, tapi ini bola panas tidak akan pernah berhenti. Seperti sekarang yang terjadi itu. Nah, yang terakhir, Bung Arif, ingat, tidak hanya sekedar yang dikatakan Rasul ketika keadilan itu tidak ada, maka akan terjadi kehancuran. Nah, sekarang ini berbagai macam kerusakan itu muncul. Perlawanan masyarakat muncul. Para politisi bertengkar. Ini menunjukkan kerusakan yang sekarang terjadi. Tapi yang kedua, ini yang paling penting adalah ya memusuhi pengemban dakwah, memusuhi para ulama, memusuhi ya juru dakwah, sama saja itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, Allah SWT, Rasulullah SAW ya bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku akan mengumumkan perang kepadanya. Luar biasa. Nah, para ulama mensarai hadis ini, salah satunya adalah Imam Ibnu Asyakir.
ya ini menunjukkan salah satu Allah SWT akan menghancurkan siapa saja yang memusuhi walinya, para pengemban dakwah, para juru dakwah, maka salah satunya dia akan hancur karena para ulama atau para pengemban dakwah itu dagingnya beracun. Ya, Imam Ibnu Asyakir mengatakan anna luhumal ulama masmumah. Ya, sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Nah, menurut beliau bagaimana racun ini? Kalau racun ini kemudian dihirup, maka dia akan sekarat. Kalau racun ini diminum, maka dia akan mati. Nah, Imam Ibnu Asyakir menjelaskan yang pertama orang yang memusuhi ini, dia terkena racun tadi itu, maka akan terungkap borok-boroknya, kejahatannya, pengkhianatannya, kerusakannya. Nah, ini yang terjadi Bung Arif saat ini, Bung Arif. Ya. Nah, yang kedua, Bung Arif, kalau sudah semua kebobrokannya ini, ya, pengkhianatan, zolimannya, kebiadabannya, ya, ini kemudian nampak, maka berbagai macam bisa terjadi. Ya, boleh jadi temannya, boleh jadi dukunnya yang akan membinasakan dia dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, katanya beliau, hatinya akan mati. Kalau hati itu mati, maka tidak ada ubahnya dia seperti hewan. Ya, nah, kalau sudah seperti hewan, maka buruklah dia. Dan dia akan dimusuhi di mana-mana, akan dibenci di mana-mana, akan dicaci di mana-mana. Baru yang terakhir, Allah pasti akan membinasakan. Nah, ini saya pikir rezim Jokowi ini harus sadar meninggalkan para buzzer, meninggalkan oligarki yang sesungguhnya telah nyata menjadikan rezim ini merampok atau mengeksploitasi ya kekayaan alam yang ada di negeri ini, bahkan korupsi itu di mana-mana sudah menjadi budaya dan sudah meledak saat ini. Nah, ini adalah aib yang pertama, dan kebinasaan ini akan mudah bisa berbagai macam terjadi. Bagaimana kasus Soekarno itu ya Bung Arif, mudah sekali dia jatuh karena dia kuat dan dia memanfaatkan PKI. Justru PKI itulah yang kemudian menjadikan dia jatuh. Bung Arif. Demikian juga ya Soeharto merasa kuat sehingga dengan orang di sekitarnya yang lain tidak berkorupsi, dia saja sama keluarganya, dia saja sama beberapa orang sekitar waktu itu adalah konglomerat hitam, Bung Arif ya. Justru mereka itulah yang menjatuhkan Soeharto. Demikian juga ini tanda bahwa Pak Jokowi ini salah di dalam dia itu melayani oligarki, melayani buzzer ini, Bung Arif. Nah, ini akan menjatuhkan dia. Ini banyak dukun yang sekarang ini mengancam Pak Jokowi karena belum dikasih bagian. Banyak buzzer-buzzer yang sekarang ini sudah berbalik, Bung Arif, ya. Bahkan berpindah untuk melawan Pak Jokowi. Ya, Emmanuel Ebenezer mengatakan di sekitar Pak Jokowi banyak bandit-bandit. Ya, banyak bandit-bandit, banyak gangster-gangster. Luar biasa ini, Bung Arif. Nah, ini barangkali Bung Arif, sehingga saya nasihatkan kepada hakim, pasti kalian akan dibalas oleh Allah SWT ketika kalian itu memutuskan Gus Nur ini bebas. Ya, Bambang Tri juga bebas. Tapi kalian juga akan dibalas sekecil apapun ketika kalian itu mendolimi, tidak adil kepada Gus Nur Bambang Tri, pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Ya, dan demikian juga orang-orang yang di belakang hakim yang memaksa, bahkan rezim Jokowi yang memaksa, semuanya itu akan dijatuhkan, langsung diperangi oleh Allah SWT. Demikian Bung Arif, ya, dari tanggapan saya sebagai keluarga dari Gus Nur, Bung Arif. Ya, terima kasih Ustadz Irwan Saifullah yang telah memberikan pemaparan yang saya pikir tadi bukan hanya soal Gus Nur, tapi soal rezim ini juga dibahas di situ, maka telah nampaklah kerusakan-kerusakan dari berbagai sisi yang tadi juga disebutkan oleh Ustadz Irwan Saifullah. Nah, untuk itu berikutnya kita ingin minta tanggapan dari Kiai Yusuf Sin sebagai tokoh muda kita untuk menanggapi fenomena-fenomena yang demikian ini, yaitu fenomena bagaimana Gus Nur yang hanya melakukan mubahalah kemudian dituntut 10 tahun penjara, sementara para
penjahat-penjahat yang lain seperti koruptor, maling, dan lain sebagainya justru mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Nah, terutama juga ini soal menyangkut dengan ijazah Pak Jokowi yang tadi juga disebutkan oleh Ustadz Irwan Saifullah. Nah, kita ingin minta tanggapan juga. Bagaimana tanggapan dari Kiai Yusuf Sin mengenai ijazah Pak Jokowi yang sampai dengan detik ini belum dihadirkan di persidangan, bahkan sudah sampai pada pledoi belum juga nampak ijazah asli Pak Jokowi. Nah, untuk itu silakan Kiai Yusuf Sin untuk memberikan tanggapannya. Tafadhol. Baik, terima kasih Bung Arif, Ustadz Irwan. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada saya, pemirsa Barometer dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Barometer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang menurut saya ingin saya soroti dalam kasus Gus Nur ya. Terlebih di perkembangan yang terakhir kita sama-sama telah mengetahui bahwa JPU menuntut ya dalam persidangan tersebut 10 tahun, artinya tuntutan maksimal kepada Gus Nur ya, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh keluarga Gus Nur, Ustadz Irwan, Masya Allah ya, saya mendapat banyak informasi yang sangat berarti dari pemaparan keluarga ini gitu kan, betapa apa yang dirasakan oleh Gus Nur dan keluarga ini berupa kezaliman yang sangat luar biasa, ketidakadilan yang dirasakan pihak Gus Nur dan keluarga. Tentu tuntutan saksi JPU yang 10 tahun itu sangat disayangkan ya, karena itu adalah tuntutan maksimal sebagaimana yang kita ketahui dalam Undang-Undang ITE ya, dan memang tuntutan itu ditujukan kepada orang dengan pasal yang ya, tuntutan kepada orang yang dituduh melakukan penyebaran kabar bohong. Nah, kita perlu untuk mendalami tentang kabar bohong ini selama kita melihat persidangan. Sebenarnya apa yang terjadi persidangan tidak sampai membuktikan bahwa terjadi kabar bohong itu, dan apa yang dilakukan oleh Gus Nur berupa pada video yang dimana mencoba untuk ya, tadi keluarga korban juga sudah menyampaikan sebenarnya sikap Gus Nur itu adalah boleh kita bilang membantu pemerintah sebenarnya untuk memberhentikan andai saja Bambang Tri ini berbohong agar tidak berlarut dalam kebohongan itu, kan begitu ya. Nah, ini harusnya diapresiasi apa yang dilakukan oleh Gus Nur itu. Tapi memang kalau orang sudah niat untuk memang untuk menjatuhkan Gus Nur, mungkin apapun akan dilakukan kira-kira gitu. Nah, maka saya juga cukup menduga bahwa kalau memang ini ada persoalan ini sudah dipolitisasi, mungkin saja ya seperti yang disampaikan oleh keluarga Gus Nur tadi ya. Pemirsa Barometer yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti tuntutan itu ya zalim ya. Tuntutan itu tidak berdasar, tuntutan itu perlu untuk untuk diberhentikan ya, tuntutan itu perlu untuk dianulir seperti itu, karena kabar bohong yang dimaksud itu tidak bisa dibuktikan. Apa sih yang dilakukan oleh Gus Dur kemudian dituduh sebagai kabar bohong? Mungkin adalah dia membantu kan gitu, membantu menyebarkan kabar bohong. Nah, mungkin itu yang menjadi target dari pasal tersebut ya, karena yang dilakukan Gus Dur dengan mencoba mengundang Bambang Tri dalam podcast dia ya, dan melakukan mubahalah di situ ya, mungkin itu dipikir membantu menyebarkan kabar bohong tersebut. Nah, ini tidak fair ya, tidak fair. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Gus Nur itu sebenarnya adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh para youtuber yang lain yang kayak misalnya
Deddy Corbuzier, ya, ataupun yang lain-lain yang sebenarnya kalau kita mau jujur ya, banyak sekali tidak diperlakukan seperti itu, ya kan? Nah, ini ada apa kan seperti itu, ya. Maka ini yang menurut kami penting ya, menurut saya penting untuk kita berlaku adil di sini. Apalagi ya, memang perintah untuk berlaku adil ini adalah perintah semua agama, khususnya dalam Islam. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum ya bainan nasi an tahkumu bil adl." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan eh, kita semua ya manusia untuk menyerahkan ya untuk melaksanakan amanah itu. Artinya kalau memang Gus Nur ini dia itu adalah apa ya tidak berbohong, Bang Bangri tidak berbohong kan harusnya dibuktikan ya harus jelas pembuktian itu. Nah, nampak di sini juga yang perlu saya soroti bahwa pembuktian perkara kasus Gus Nur ini tidak proporsional. Bagaimana bisa kemudian dibuktikan dia berbohong, tidak proporsional dan keluar dari asas keadilan. Contoh misalnya ya ketika Bambang Tri menulis tentang buku Jokowi Undercover dan dia menjelaskan di situ bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan bahkan dia berani bukan hanya bersumpah ditembak kepala pun juga berani. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya, dari buku-buku di situ ya apa yang dilakukan oleh Bambang Tri artinya dia punya bukti terlepas dari bukti itu perlu diklarifikasi dibuktikan gitu kan. Ya, sebenarnya sederhananya, ya mungkin ada yang bilang, misalnya ketika menghadirkan ahli agama ya kalau nggak salah ya, yang dia menggunakan hadis bahwa al-bayyinatu ala man idda'a wa al-halfu ala man ankara, bahwa bukti itu diberikan oleh yang menuduh, sementara yang mengingkari itu dia bersumpah kan begitu. Nah, sebenarnya penjelasan para ulama itu tidak seperti itu juga. Ya, dalam banyak kasus bisa saja terjadi yang menuduh itu dua pihak. Ini kan kasus hadis ini kan kasus dipakai dalam apa hadis tentang ini kan dipakai para ulama itu dalam kasus jual beli ya. Para ulama itu berkomentar penjual ataupun pembeli bisa saja pada posisi yang sama, dia sama-sama menuduh, sama-sama mengingkari, sehingga kemudian tidak fair kalau misalnya bukti itu hanya dituntut bagi orang yang menuduh saja ya tetapi juga harus diberikan oleh orang yang mengingkari ya sebagai itu kira-kira artinya kalau memang pembuktian ini menuntut simpel menurut saya ya kasus Gus Nur ini memang kuasa hukum korban itu menuntut harus menghadirkan ijazah asli karena apa yang salah dengan itu kan begitu sehingga tidak perlu berlarut-larut dan bisa diselesaikan bahwa dan bisa dibuktikan secara mutawatir bahwa benar bahwa Jokowi ini memang punya ijazah asli dan kalau memang seandainya Gus Nur yang apa anggap aja si Bambang Tri memang benar-benar tuduhan dia tidak berdasar ya kan ya tentunya dia langsung akan bisa dihukumi gitu kan sesuai dengan perundangan yang berlaku tentunya seperti itu dan orang yang terlibat dalam menyebarkan kabar bohong itu ya boleh ditindak gitu kan dengan hukum yang berlaku pula kalau memang itu melalui mekanisme persidangan yang tadi pembuktian perkaranya itu proporsional dan memenuhi asas keadilan tadi. Ya, perintah Allah tentang wa idza hakamtum bainas ya. Jadi kalau kalian itu menghukumi orang-orang antahkum bil adl ya, hendaklah kalian berlaku adil. Ini maksudnya adalah hendaklah kalian termasuk dalam menghukumi proses pembuktian itu harus benar-benar adil sesuai dengan asas yang ada dan juga termasuk hukumnya tuntutan yang dilakukan apa yang diberikan itu harus yang adil juga. Di sini kita tidak merasakan keadilan. Orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh Gus Nur kemudian dikasih hukuman maksimal ya sementara kasus-kasus yang lain orang ya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat itu hukumannya ada yang 1 tahun 2 tahun itu kan tidak adil banget gitu kan padahal daya rusaknya luar biasa
Sementara apa yang dilakukan oleh Gus Nur yang dikatakan bahwa akibat berita bohong itu mengakibatkan kegaduhan, kan kegaduhannya juga yang mana gitu. Nggak ada. Ini kan Ya. apa namanya, tidak jelas juga gitu kan, tidak terbukti, tidak bisa dibuktikan. Ini yang menurut saya penting. Kemudian yang kedua ya, yang saya juga soroti ini terkait tentang tuduhan penista agama. Memang setelah penjelasan dari keluarga korban tadi yang dalam BAP harusnya adalah tuduhannya adalah penistaan agama, tapi lantas dalam apa yang menjadi tuntutan JPU tidak dimuat ya, alasannya adalah tuntutan agama. Ini kan yang kita katakan, apa yang kita katakan tadi bahwa tidak tidak sinkron gitu kan. Jadi di sana itu apa ya, uh, tidak jelas gitu kan ya, dalam proses pembuktian kan seperti itu, dan terkesan korban ini semacam diakalin ya dalam tanda petik seperti itu. Nah, mengenai tuduhan penistaan agama terkait tentang mubahalah, yang saya ingin sekali lagi menegaskan, persoalan mubahalah ini itu adalah ajaran Islam yang masyru', yang disyariatkan oleh Islam, jelas dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak layak orang kemudian mengatakan itu penistaan agama. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah penistaan agama, maka yang seperti itulah yang menista agama, menista syariat, karena dia mengenalkan bahwa syariat Islam itu ya sebagai sesuatu penistaan. Nah, padahal justru syariat tentang mubahalah itu ada, kan begitu. Jadi orang yang menuduh bahwa itu adalah penistaan agama, itulah yang menista sebenarnya. Itu saya ingin bisa dipahami ya, para pemirsa ya. Jadi saya ingin mengatakan tuduhan bahwa Gus Nur melakukan penistaan agama karena mubahalah yang dilakukan, justru itulah sebenarnya letak penistaannya di situ sebenarnya. Orang yang menuduh itu menista sebenarnya. Karena bagaimana bisa kita menuduh orang hanya Anda itu sholat, kemudian kita bilang Anda itu menista agama. Kan nggak makul, kira-kira kan begitu kan, nggak masuk akal. Jadi ini mungkin yang perlu saya soroti dalam kasus Gus Nur ini. Ya, maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat hendaklah benar-benar mengawal kasus ini dan juga mengawal kasus-kasus besar yang sedang terjadi di negeri ini, ya, kasus korupsi, kasus apa namanya, pencucian uang, kasus gratifikasi, kasus-kasus yang sangat-sangat besar yang memang dari apa yang kita saksikan saat ini, pengakuan misalnya dari Dahlan yang mengatakan kami menutup diri kan, kami tidak membuka semuanya gitu kan. Nah, dan juga si siapa, Karman juga mengatakan ya, atau siapa ya, saya lupa, yang mengatakan bahwa juga kami bisa bongkar apa yang terjadi di DPR. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa rusaknya gitu kan sistem ini. Harusnya masyarakat kembali ya memahami dan menyadari apa yang sedang terjadi di negeri ini, bahwa masa depan umat Islam, masa depan negeri ini bukan pada demokrasi dan kapitalisme, tapi kembali kepada Islam. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Bung Arif. Terima kasih. Syukran jazakallah Kiai Yusufsin yang telah memberikan pandangan yang sangat luar biasa. Saya pikir tadi banyak masukan-masukan yang disampaikan Kiai Bung Arif, Yusufsin luar biasa. Betul. Yang betul, penting sekali untuk didengarkan, khususnya pemerintah ya ini, pada terkhusus lagi mungkin Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oh iya, satu lagi Bung Arif, bisa ya? Ya, satu lagi. silakan. Tambahan. Dalam Islam itu kan terkait tentang orang yang tertuduh muttaham gitu ya. Orang yang muttaham itu maka dia tidak punya kewenangan ya. Dia tidak punya kewenangan untuk, termasuk misalnya kalau dalam kasus di pengadilan ya, orang yang muttaham, misalnya penguasa yang muttaham, dia tertuduh telah melakukan kezaliman atau apa gitu kan, dan seterusnya. Lantas dia sedang diadili oleh qadhi di mahkamah, maka dia ada hak-hak dia yang tidak bisa kewenangan dia yang tidak bisa diberlakukan. Maka bisa saja orang yang muttaham ini diberhentikan, dinonaktifkan, atau pecat bahasanya, atau bahasanya lebih halus dari itu. Itu harusnya bisa diberlakukan gitu kan dalam kasus-kasus yang seperti ini. Mungkin itu tambahan aja ya, saya kembalikan. Jadi ini sekaligus memberikan pemahaman baru terhadap
saksi ahli agama yang kemarin dihadirkan oleh JPU ya. Ternyata Ya, ada dalam tanda kutip ini tidak sepenuhnya benar soal kaidah atau hadis tadi yang itu menerangkan. kan hadis ya yang kemudian jadi kaidah ya, Mm-mm, kaidah dalam kasus pembuktian, ya kan, masalah uh, penyerahan bukti. mm-mm. Tapi ternyata kan tidak harus seperti itu ya kaidah yang kemudian dilakukan ternyata ya.